lakukan pembayaran secara tunai. Maksudnya di sini jangan pernah melakukan pembayaran secara kredit menggunakan kartu kredit. Assalamualaikum, apa kabar semua ya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini saya akan membahas tentang membersihkan nama pada BI Checking atau Slik OJK agar mendapatkan pinjaman lagi. Nah, banyak sekali yang berkomentar di video saya, Mbak, saya mau mengajukan pinjaman tapi tidak bisa. Mbak, saya sudah melunasi daftar hitam tapi saya tidak bisa melakukan pinjaman. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu simak baik-baik ya. Dan bagi teman-teman semuanya yang baru saja bergabung di video saya, baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa jika kalian suka dengan channel saya, subscribe, komen, dan like, serta share sebanyak-banyaknya agar video saya lebih berkembang. Oke, ini dia untuk kalian. Oke, langsung saja. Ini sudah saya rangkum beberapa hal untuk kalian. Yang pertama yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, bagi kalian baik yang belum pernah meminjamkan hutang di bank ataupun di leasing ataupun di pinjaman online manapun, mulai sekarang, mulai detik ini kalian wajib mengecek slik kalian, karena itu sudah di warning sama OJK, petugas OJK, bahwa kalian walaupun tidak memiliki pinjaman wajib mengecek slik kalian, karena sudah banyak kali kejadian mereka tidak punya pinjaman, tidak pernah menggunakan kartu kredit, tidak pernah meminjam dimanapun, ternyata di sliknya itu buruk. Nah, buat kalian yang mau mengajukan rumah, mau mengajukan pinjaman di bank, mulai sekarang rajin-rajin untuk memantau slik kalian dan memantau skor kalian. Oke, itu ya pesan dari saya yang sudah disampaikan oleh petugas OJK. Dan bagi kalian yang menemukan kendala atau menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau slik OJK kalian tidak bersih, padahal kalian tidak pernah melakukan pinjaman, kalian wajib mendatangi bank dan mempertanyakan status kalian kenapa ada nama kalian di OJK padahal kalian tidak pernah meminjam hutang di bank tersebut. Oke, itu ya pesan dari saya ya. Yang selanjutnya kita langsung saja, bagi kalian yang mau melakukan pinjaman tapi kalian memiliki skor buruk di OJK, yang pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus segera membersihkan nama kalian di OJK dengan cara kalian melunasi atau mencicil dengan baik pada bank di mana kalian melakukan pinjaman. Jika kalian memiliki pinjaman selama rentang waktu 1 tahun dan pada pertengahan tahun kalian menunggak pembayaran cicilan, itu segeralah memperbaiki model pembayaran kalian agar pada saat akhir pinjaman itu skor kalian tetap baik saja di OJK. Karena skor terakhir inilah yang menentukan apakah kalian bisa melakukan pinjaman atau tidak. Dan yang selanjutnya, kalian wajib memperhatikan skor-skor kalian. Skor itu akan berubah selama 6 bulan. Artinya, skor buruk pada slik OJK bisa berubah dalam rentang waktu 6 bulan apabila kalian membayar cicilan terus menunggak dan kalian melanjutkannya lagi cicilan dengan baik. Selama 6 bulan itu OJK bisa menaikkan peringkat kalian dari peringkat 3, 5, ataupun 4 itu bisa menaik menjadi 2 ataupun 1. Nah, skor yang baik yang bisa diterima oleh bank untuk kalian melakukan pinjaman lagi itu adalah skor 1 dan skor 2. Walaupun skor 2 masih dalam pemerhatian khusus, biasanya bank masih mau memberikan pinjaman kepada kalian. Nah, bagaimana skor kalian misalnya 3, 4, atau 5? Nah, kalian wajib melunasi hutang-hutang kalian. Tapi apabila kalian sudah melunasi hutang kalian tapi masih dalam skor 5, itu berarti kalian wajib menunggu lagi OJK untuk melakukan pemutihan nama. Biasa itu dalam tanggung waktu 24 bulan atau 2 tahun. Namun ada juga bank-bank yang mau menerima walaupun kalian belum membersihkan lama selama 2 tahun tuh, mereka mau memberikan pinjaman dengan catatan kalian bisa memberikan anggunan ataupun hal sebagainya yang bisa memperkuat kalian untuk menjamin diri kalian apabila kalian melakukan pinjaman. Nah, berikut ini saya berikan tips-tips agar BI Checking kalian tetap aman. Yang pertama itu jangan pernah melakukan pengajuan kartu kredit lagi. Misalnya kalian sudah pernah melakukan kartu kredit dan ternyata dalam pembayarannya itu kalian selalu menunggak atau selalu membayar dalam kondisi minimum payment.
Nah, itu bisa membuat hutang kalian bertumpuk-tumpuk dan akan membuat kalian kesulitan untuk membayarnya. Maka jangan pernah mengajukan kartu kredit lagi untuk melunasi kartu kredit yang sedang menumpuk ini. Nah, itu akan membuat skor kalian lebih buruk lagi. Dan yang kedua, bayarlah tagihan tepat waktu. Misalnya selama ini kalian selalu membayar seminggu lewat dari jatuh temponya. Usahakan itu jangan menjadi kebiasaan, karena biasanya setiap manusia itu kalau merasa seminggu dari jatuh tempo itu aman, dia akan melakukannya lagi di bulan berikutnya dan akan melakukannya lagi karena merasa itu aman. Padahal itu bisa merusak skor kalian pada OJK. Nah, selanjutnya lagi, buat target angsuran. Artinya, apabila kalian memiliki angsuran selama 2 tahun, usahakan apabila kalian memiliki dana yang cukup, memiliki dana yang lebih, kalian melakukan bom untuk pembayarannya. Biasanya itu bisa dilakukan bom pembayaran itu 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Ataupun bisa langsung kalian lunaskan jika kalian memiliki dana yang cukup. Jika tidak, kalian bisa membayarnya tepat waktu. Dan jangan membayar cicilan itu di limit tanggalnya. Artinya misalnya jatuh tempo pada tanggal 12 dan kalian membayarnya di jam 12 malam, atau jangan seperti itu ya. Usahakan berilah rentang waktu 3 hari atau 2 hari mundur sebelum jatuh temponya, itu lebih baik agar pencatatan kalian juga tetap baik. Dan yang terakhir adalah lakukan pembayaran secara tunai. Maksudnya di sini jangan pernah melakukan pembayaran secara kredit menggunakan kartu kredit. Nah, itu yang banyak terjadi di kota-kota besar. Misalnya kalian memiliki cicilan di salah satu leasing Adira misalnya seperti itu ya. Dan kalian memiliki limit di kartu kredit itu agak banyak. Jadi kalian membayarkan hutang menggunakan hutang lagi, dan itu akan membuat masalah bertambah-tambah, bukan menjadikan solusi. Ingat, tetaplah menggunakan uang sebijak-bijaknya agar kalian lepas dari permasalahan BI checking, karena untuk kedepannya kalian pasti akan membutuhkan nama kalian tetap bersih jika kalian akan melakukan pinjaman lagi. Nah, itu dia saran dari saya dan tips-tips dari saya untuk membersihkan nama apabila kalian ingin melakukan pinjaman lagi. Semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.